Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari golongan C, kelompok 1, ingin mempresentasikan tentang distribusi normal. Sebelumnya, perkenalan kelompok. Yang pertama, di sini ada Fianita Nur Aziza. Yang kedua, ada Amirana Ilana Siti. Yang ketiga, ada Erlina Sadewi. Yang keempat, ada Muhammad Rizky Ramadana. Dan yang kelima, ada Saisa Chandrawati Maulidiza. Di sini kami akan memberikan materi pengertian tentang distribusi normal yang akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi normal. Yang pertama yaitu pengertian. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan penyebaran suatu variabel secara simetris di sekitar nilai rata-rata. Yang kedua yaitu kata kunci. Distribusi normal merupakan tabel yang menunjukkan probabilitas kumulatif untuk nilai Z tertentu dalam distribusi normal standar. Untuk tabel distribusi normal bisa dilihat di samping materi tersebut. Distribusi normal memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan jenis distribusi yang lainnya. Beberapa ciri-ciri tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama atau unimodal. Yang kedua, puncak kurva berada di tengah, tepat pada nilai rata-rata. Yang ketiga, bentuk dan lokasi kurva ditentukan oleh mean dan standar deviasi. Yang keempat, luas total di bawah kurva bernilai 1 atau setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan. Yang kelima, setengah data bernilai di bawah rata-rata dan setengahnya lagi di atas. Dan yang terakhir, ekor kurva memanjang tanpa batas dan bisa memotong sumbu horizontal. Adapun rumusnya, yakni Fx sama dengan 1 per timbangan baku akar 2pi dikali konstanta min setengah X min rata-rata per timbangan baku dikali 2. Rumus yang selanjutnya adalah Z sama dengan X dikurangi rata-rata per simpangan baku. Ini apa? Sudah, ini konstanta. Hmm. Jadi setengah kan Hmm. dikali. Ini pangkat lagi 2. Masa? Ya udah. Ya udah. Berarti Pas sudah. 14,21. Kurang kurang aja berapa? 30 menit. Iya, iya. ulang dari depan. Kok pakai akun polisi nih? Ulang dari depan ya? Ulang dari depan. Rumus yang pertama yakni Fx sama dengan 1 per simpangan baku akar 2pi dikali konstanta pangkat min setengah kali X min rata-rata per simpangan baku pangkat 2. Yang kedua adalah rumusnya Z sama dengan X dikurangi rata-rata per simpangan baku. Yang dimana Z adalah proporsi dari suatu observasi, X nilai data, dan yang ketiga rata-rata adalah mean distribusi normal. Yang keempat simpangan baku atau standar deviasi. Terus nih. Aduh, mana dapat? Mana mana itu betul. Jadinya standar deviasi. Keseimbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh soal, yaitu yang pertama adalah tinggi badan wanita dewasa di suatu daerah berdistribusi normal dengan rata-rata tinggi 170 cm dengan standar deviasi 7 cm. Jika kita ingin mengetahui beberapa persentase wanita yang memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm, berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa rata-ratanya. Yang kedua adalah kita harus mengetahui standar deviasi
terlebih dahulu. Di sini rata-rata yang didapat adalah 170 cm. Berikut dengan standar deviasi yaitu 7 cm. Dan kita mencari X yaitu tinggi badan yang dicari. Tinggi badan yang dicari adalah 160 cm. Lalu kita memasukkan rumus yaitu Z sama dengan X dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Di mana X 160 dan rata-rata 170 dan lalu standar deviasi adalah 7. Dihasilkan negatif 10/7 atau sama dengan negatif 1,43. Selanjutnya kita mencari nilai Z di tabel. Nilai Z dapat diketahui dari negatif 1,4 dan selanjutnya negatif 1,43. Di sini di dalam tabel Z kita dapat mengetahui nilai dari negatif 1,43 adalah 0,0764. Jadi dapat disimpulkan, jadi sekitar 7,64% memiliki wanita dalam daerah tersebut memiliki tinggi badan yang kurang dari 160 cm. Contoh soal kedua, yaitu nilai UAS kalkulus mahasiswa di Universitas X berdistribusi normal dengan rata-rata 80, standar deviasi 8. Jika seseorang mahasiswa dipilih secara acak, berapa probabilitas mahasiswa tersebut mendapat nilai lebih dari 90? Jadi diketahui rata-rata atau mu-nya 80, dengan standar deviasinya 8, nilai yang dicari X sama dengan 90. Dimasukkan rumus Z sama dengan X min mu dimasukkan ke dalam rumus Z sama dengan X min mu per standar deviasi sama dengan 90 min 80 per 8 sama dengan 10/8. Dihasilkan 1,25. Maka P sama dengan Z kurang dari 1,25. Dari tabel Z dapat dicari 1,25 yaitu 0,1056. Maka P dari soal kedua yaitu 0,8944 sama dengan 89,44%. Jadi probabilitas mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 90 adalah 89,44%. Tutup, Ses. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada kurangnya. Untuk pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.